Setiap komunikasi punya alasan. Ada dorongan yang membuat seseorang ingin berbicara dan ada energi yang membuat ia tetap melanjutkan pembicaraan. Video ini akan membawa kita menjelajahi bagaimana motif dan motivasi bekerja dalam setiap proses komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, motif dipahami sebagai alasan dasar seseorang berkomunikasi, keadaan kejiwaan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Sementara motivasi merupakan energi internal yang membuat seseorang bertahan menyampaikan pesan hingga tujuannya tercapai. Komunikasi hanya akan efektif ketika motif dan motivasi pengirim pesan jelas. Motif menentukan arah dan tujuan pesan, sementara motivasi menjaga konsistensi seseorang dalam menyampaikan pesan hingga penerima benar-benar memahami. Seseorang yang ingin memahami pelajaran akan aktif bertanya, mencatat, dan berdiskusi karena motifnya adalah mencari pemahaman dan motivasinya adalah ingin mencapai hasil yang baik. Di era komunikasi kontemporer, terutama melalui media sosial, motif dan motivasi mengalami perubahan besar. Dulu, orang berkomunikasi terutama untuk berbagi informasi atau membangun hubungan. Kini, banyak orang berkomunikasi untuk membangun citra diri, mencari validasi, atau mempertahankan eksistensi. Media sosial menciptakan dinamika baru, likes, komentar, dan jumlah pengikut menjadi pemicu motivasi. Dorongan untuk dilihat seringkali lebih kuat dibanding dorongan untuk dipahami. Motif dan motivasi tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya, seperti kebutuhan pribadi, lingkungan sosial, kondisi emosional, pengalaman komunikasi sebelumnya, nilai budaya, serta perkembangan teknologi. Semua faktor ini bekerja bersama membentuk cara seseorang menyampaikan pesan dan cara ia ingin diterima. Jika kita melihat seluruh proses komunikasi, jelas bahwa motif adalah permulaan, dorongan awal yang membuat seseorang berbicara. Motivasi adalah energi yang mempertahankan komunikasi, dan faktor-faktor eksternal serta internal membentuk bagaimana keduanya bekerja. Dengan memahami motif dan motivasi, kita bisa memahami mengapa komunikasi efektif atau justru menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi yang sadar akan tujuannya selalu membawa makna yang lebih mendalam. Pada akhirnya, komunikasi bukan hanya tentang kata-kata. Ia lahir dari dalam diri, dari motif yang kita bawa dan motivasi yang kita rawat. Ketika keduanya baik dan selaras, komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menyambungkan manusia. Memahami motif, menjaga motivasi, membangun komunikasi bermakna. Berikut penjelasan singkatnya. Ketika kita berbicara tentang motif dan motivasi, sebenarnya kita sedang melihat apa yang terjadi di balik setiap tindakan komunikasi manusia. Motif adalah alasan awal seseorang berbicara, keinginan untuk dimengerti, kebutuhan untuk didengar, atau dorongan untuk menyampaikan suatu yang penting. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menjaga seseorang tetap bertahan, menjelaskan pesannya sampai benar-benar dipahami. Keduanya selalu berjalan berdampingan. Misalnya, seorang mahasiswa yang ingin memahami materi akan bertanya, bukan hanya karena butuh informasi, tetapi juga karena motivasi dalam dirinya mendorong agar ia mendapatkan hasil belajar yang baik. Sebaliknya, jika motif seseorang hanya ingin terlihat unggul, cara ia berkomunikasi bisa berubah dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Di era digital, motif dan motivasi ini semakin berubah. Banyak orang-orang berbicara bukan hanya untuk berbagi, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan melalui likes, komentar, atau jumlah pengikut. Hal ini terkadang menjadi pemicu motivasi bahkan lebih kuat daripada niat awal komunikasi itu sendiri.
Namun pada akhirnya memahami motif dan motivasi membuat kita bisa mengarahkan komunikasi menjadi lebih efektif. Ketika kita tahu mengapa kita berbicara dan apa yang membuat kita harus menyampaikan pesan, kita bisa menciptakan komunikasi yang lebih sadar, lebih tulus, dan lebih bermakna. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga kesadaran akan dorongan yang melahirkan kata-kata itu sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.